Selamat pagi pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, kita di segmen Market Bus. Dan kita akan simak terlebih dahulu sejumlah sentimen pasar yang berhasil kami rangkum pada hari ini. Di antaranya pemirsa ada Menteri BUMN dan juga Direktur Utama dari Telkom digugat dugaan laporan keuangan proyek fiktif. Selanjutnya pemirsa ada BNI akan bagikan dividen dengan total 7,32 triliun rupiah atau 40% dari laba di tahun 2022. Saham Asia melaju, IHSG kemarin kembali turun dipimpin sektor industri dasar yang melemah 1%. Kemudian ada mantan Menpora Zainuddin Amali jadi komisaris independen Bank Mandiri. Kemudian pemirsa kita ke agenda ekonomi, beberapa hal yang patut menjadi perhatian hari ini adalah keputusan suku bunga dari Bank Indonesia. Selanjutnya dari Jepang ada neraca perdagangan di bulan Februari, dari China harga rumah China bulan Februari dan year on year. Kemudian dari Amerika Serikat klaim pengangguran awal Amerika Serikat, dan dari Eropa pidato Gubernur ECB Christine Lagarde terkait dengan suku bunga. Selanjutnya pemirsa dari emiten ada BCA yang berencana melangsungkan RUPS, BBTN juga akan RUPS, BSDE RUPS, RMKE RUPS. Dan kami review kembali pemirsa ya, IHSG pada penutupan kemarin turun ke zona pelemahan, bertengger di level 6.628 setelah jatuh 14 poin atau 0,21%. Sektor industri dasar di posisi terlemah, turun sebesar 0,96%. Sektor transportasi pimpin penguatan 1,02%. Kemudian pemirsa kita lihat untuk Asia setelah ada informasi terbaru terkait dengan peluang kolapsnya Credit Suisse pemirsa. Kita lihat seperti apa update dari pembukaan bursa Asia pada pagi hari ini. Dapat Anda cermati di layar televisi di mana Nikkei dari Jepang turun 0,88%, Straits Times Singapura juga turun, Kospi turun 0,15%, Hang Seng menguat 1,52%. Sudah bergabung bersama kami pemirsa melalui video conference ada Pak Chandra Pasaribu, Head of Research Analyst PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Pak Chandra. Selamat pagi Mbak. Pak Chandra, terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini mencermati krisis keuangan perbankan Amerika Serikat, SVB gitu ya. Ini kayaknya menjalar ke Eropa di mana Credit Suisse juga mengalami kekurangan likuiditas yang membuat harga sahamnya anjlok 20% lebih, terendah, rekor terendah begitu ya. Bagaimana Anda menanggapi kekhawatiran market akan sektor perbankan global ini? Kelihatannya memang dua bank ini sebenarnya merupakan dua kejadian yang terpisah ya. Di SVB itu kan kemarin ada penarikan deposit sehingga akhirnya dia terus ada mismatch duration sehingga terjadi kesulitan likuiditas. Sedangkan di Credit Suisse, kalau nggak salah mereka di tahun lalu ada beberapa portfolio investment yang rugi ya, sehingga memang mengakibatkan tekanan terhadap capital. Sehingga yang kalau nggak salah ada Saudi Banks, dia sebagai shareholder hampir 10% itu kemarin tidak mau menambah modal ya. Jadi sehingga kalau misalnya kita lihat dua bank ini secara timing mungkin kejadiannya sama, tetapi sebabnya itu mungkin berbeda ya. Sehingga akhirnya memang seolah-olah kelihatan ada krisis di Amerika dan di Eropa pada saat yang bersamaan, tetapi dengan mungkin sebab yang berbeda. Dan ini pasti akan mempengaruhi juga tekanan ke market yang ada di emerging market termasuk Indonesia sih. Baik, memang dua-duanya lagi lagi dalam masa yang sulit begitu. Yang satunya bahkan sudah pilot, tapi penyebabnya itu berbeda. Tapi kalau kita lihat secara general bahwa pukulan-pukulan di sektor perbankan ini yang mungkin menjadi kekhawatiran dan dinilai impact dari kenaikan suku bunga Amerika Serikat selama ini, atau Anda melihatnya seperti apa? Kemungkinan ini juga ya yang menjadi kekhawatiran besar saat ini, semoga itu tidak terjadi, adalah jangan-jangan kita mengarah ke krisis 2008 lagi gitu. Kelihatannya kenaikan bunga Fed yang cukup cepat dalam waktu yang pendek termasuk sebagai salah satu sebab ya, tapi tidak solely hanya itu sebabnya. Jadi kalau misalnya kita lihat balik lagi ke si SVB misalkan, itu kan sebenarnya terjadi penarikan deposit oleh Silicon Valley Companies ya. Jadi dari sisi
asetnya itu ada penarikan deposit karena mereka basically kesulitan untuk meningkatkan modal melalui round up investors ya karena tingkat bunga mahal, capital menjadi mahal sehingga akhirnya tabungannya perlu ditarik. Nah, si SVB ini kelebihan likuiditas itu dia investasikan di US Treasury ya sehingga durationnya panjang sehingga terjadi mismatch antara di aset sama liability sehingga akhirnya menyebabkan terjadinya kekeringan likuiditas yang memang agak sedikit di-trigger karena kenaikan Fed. Sedangkan kalau kita lihat di Credit Suisse itu sebenarnya ada sebagian portfolio investment mereka yang memang di tahun lalu itu rugi ya. Jadi mungkin agak terlalu berani posisinya sehingga akhirnya memang menyebabkan harus dibukukan kerugian mungkin sekitar 5 miliar kalau nggak salah US dollar sehingga perlu ada capital call untuk memperkuat capital. Nah kebetulan shareholder Saudi Arabnya tidak mau ada komitmen untuk menambah capital ya. Jadi memang di dalam suasana di mana Fed menaikkan interest rate itu secara umum menyebabkan kenaikan harga capital menjadi mahal ya. Jadi orang agak ragu-ragu untuk atau milih-milih lah untuk menambah capital di equity side. Oke, orang milih-milih untuk menambah capital di equity begitu ya. Apakah Anda melihat ada indikasi bahwa dengan kejadian ini The Fed kemungkinan tidak akan terlalu hawkish lagi atau seperti apa? Kalau dilihat kemarin yang di CME survei itu menunjukkan mungkin 1 hari sebelum berita SVB maupun CS ya berarti 2 hari yang lalu tuh sebenarnya market konsensus tuh bulat ya bahwa mereka bilang Fed akan menaikkan Fed rate tuh sekitar 50 sampai 75 basis gitu ya. Nah, begitu SVB isu muncul kan terus jadi pertanyaan kan apakah memang ini kenaikan Fed-nya mungkin terlalu agresif ya sehingga menyebabkan terjadinya kekeringan likuiditas ya di pasar keuangan Amerika. Sehingga muncul survei baru di mana sekitar 30% daripada responden itu menyatakan bahwa kenaikannya justru di 25 sampai 50. Jadi lebih dovish ya. Jadi memang di situ kelihatan ya dari pergeseran survei itu menunjukkan bahwa ada kemungkinan Fed akan sedikit melunak. Kenapa? Karena memang udah membuktikan bahwa dengan kenaikan Fed yang cukup cepat itu telah berhasil menyebabkan kekeringan likuiditas ya sehingga akhirnya memang harusnya inflasi itu relatif mungkin bisa melambat. Oke, apakah ada kemungkinan nanti bank-bank yang lain mungkin juga akan mengikuti mengalami kekeringan likuiditas? Sejauh ini kalau kita lihat SVB ini kan kasusnya relatif dia merupakan bank regional ya di Amerika ya dan dia itu exposure-nya banyak kepada Silicon Valley atau fintech companies ya fintech tapi startup companies sehingga memang startup ini termasuk yang di Indonesia kan belakangan ini dengan adanya kenaikan tingkat bunga agak kesulitan untuk mendapatkan capital dari round up investors ya karena investors itu udah cenderung memberikan tekanan terhadap startup companies untuk cash flow-nya supaya positif sehingga round up daripada capital menjadi lebih sulit. Jadi kelihatannya agak kalau dari sisi kasus SVB ini kelihatannya agak relatif terkonsentrasi di startup companies dan dia merupakan regional bank. Oke, kalau Credit Suisse? Mungkin dampaknya terhadap sektor kebankan secara luas mungkin agak terbatas. Oke, kalau kasus Credit Suisse dampaknya juga akan terbatas? Kalau Credit Suisse itu saya agak kurang ngikutin ya, tapi artinya gini lah, kalau misalnya memang mereka itu ada sifatnya ada investment yang salah posisi, pertanyaan lanjutannya apakah memang ada bank-bank lain melakukan tindak investasi atau policy investment yang sama atau enggak gitu ya. Jadi mungkin ada kemungkinan bahwa dampak dari Credit Suisse ini juga harusnya relatif terbatas ya karena mereka boleh dibilang insiden kesalahan investasi ini sifatnya adalah internal daripada Credit Suisse. Oke Pak Chandra, berarti akan relatif terbatas juga Credit Suisse ini ya, tetapi kasus serupa bisa saja terjadi di bank lain. Ada kemungkinan kalau mereka... Ada kemungkinan. Dampaknya akan seperti apa ke Indonesia, khususnya untuk sektor perbankan, gimana Pak Chandra? Melihat kemarin IHSG Asia sempat sudah rebound, kemudian juga Amerika ya setelah sebelum semalam gitu ya, juga sempat rebound, tapi IHSG malah lower low gitu, membentuk pola ya lebih lemah dari penutupan sebelumnya, meskipun ya pelemahannya sudah lebih moderat ya, hanya 0,2% lebih.
Saya pikir mungkin hari ini masih tetap akan ada tekanan ya, karena yang Credit Suisse ini kan isu kan relatif baru ya. Jadi sejauh ini sih sebenarnya secara fundamental sih kita harusnya nggak terlalu buruk ya. Dalam arti kalau kita lihat dari sektor perbankan kita, kalau kita lihat dari hasil RUPS-nya itu kan sungguh sangat baik ya dari Ya, pembagian masih dividen. pede begitu ya, pede bahwa pertumbuhannya akan lebih di Relatif. tahun 2023 ini ya. Pak Chandra? Pak, Ya, kita kembali berbincang bersama dengan Pak Chandra Pasaribu, Head of Research Analyst PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Pak Chandra, bagaimana rekomendasi Anda di tengah sentimen IHSG yang membentuk lower low, kemudian sentimen negatif dari perbankan Amerika begitu ya, sekarang di Eropa lagi Credit Suisse yang membuat harga sahamnya juga di Amerika ini anjlok, membebani sektor-sektor ataupun saham-saham di perbankan. Apa rekomendasi Anda untuk pasar modal kita saat ini? saya pikir dengan adanya tekanan jual ya sebenarnya justru membuat adanya opportunity untuk beli sih sebenarnya. Tapi memang kita perlu cermati sebenarnya tekanan jual ini masih berpengaruh seberapa jauh gitu ya. Jadi perlu mungkin secara di average lah, jadi melakukan pembelian itu. Karena basically kalau kita lihat terutama di sektor perbankan, kita lihat beberapa bank sudah mengumumkan pembagian dividen, itu menunjukkan bahwa pembagian dividennya cukup besar ya, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan itu punya kepercayaan terhadap likuiditasnya gitu ya. Jadi yang tadi kita bicara di SVB ada kesulitan likuiditas, di CSFB juga ada pembukaan kerugian, itu sebenarnya tidak terjadi di Indonesia ya, sehingga mungkin bank-bank ini atau sektor perbankan seperti yang besar-besar seperti BCA, Mandiri, BNI, BTN itu mungkin memberikan opportunity untuk beli ya, karena terus terang aja fundamental mereka kelihatannya sampai sejauh ini masih cukup baik dan perekonomian Indonesia juga masih cukup baik ya. Oke, berturut-turut dalam pekan ini kan bank-bank big caps melangsungkan RUPS. Ada BRI di hari Senin, kemudian disusul Bank Mandiri dengan sentimennya masing-masing ya. Kemudian kemarin BNI, hari ini adalah BCA dan BTN. Saham mana dari banking ini yang layak untuk kita akumulasi? Karena tadi Pak Chandra bilang ini momen untuk mungkin bisa reakumulasi. Saya pikir mungkin 4 bank besar ya, seperti BCA, Mandiri, BRI, sama BNI sih. Karena basically kalau kita memang agak khawatir bahwa ada tekanan dari sisi likuiditas, sebenarnya bank-bank 4 besar ini kan punya kredit franchise deposit yang cukup baik ya, sehingga harusnya isu terhadap kesulitan likuiditas mungkin relatif lebih minimal. Oke, kita lihat ya untuk deretan saham yang dilanda net foreign sale pada perdagangan kemarin itu nomor 1 BCA, BRI, Bank Mandiri, kemudian BNI. Kita ke BCA terlebih dahulu yang hari ini mengagendakan RUPS, pasti juga akan ada informasi soal dividen ya. BCA rekomendasinya seperti apa Pak Chandra? Kita bisa ambil posisi beli sih sebenarnya, karena memang kita lihat bahwa BCA itu kan deposit franchise-nya sangat kuat ya, jadi merupakan bank transaksi lah basically, sehingga mereka akhirnya saya pikir tidak ada mismatch antara liabilities dengan asetnya. Oke, BCA 8325, sebaiknya mencermati posisi-posisi di level berapa? Mungkin bisa di bawah 8.000 ya kalau memungkinkan. Mungkin kalau kita lihat tekanan masih hari ini berjalan masih cukup jauh, karena pasti hari ini sih harusnya market turun, mungkin di kisaran di bawah 8.000 mungkin jadi relatif menarik. Di bawah 8.000 akumulasi lagi BCA ya. Berarti saat ini belum terlalu murah ya? Akan terbatas lah artinya. Akan terbatas. Bagaimana dengan Bank Mandiri? Kalau masuk ke dalam net foreign sale, tapi Bank Mandiri ini masih menguat 1,26%. Meskipun asing melakukan penjualan, tapi tidak sebesar di BCA. Nah, Bank Mandiri kan akan stock split ya, 1:2. Menarik Bank Mandiri? Saya pikir mungkin sama dengan BCA ya. Jadi secara umum memang kalau kita lihat dari foreign net sale di sektor perbankan secara umum pasti tertekan semua ya. Jadi baik Mandiri, BRI maupun BNI dan BCA, karena itu kan basically core holding untuk investment asing ya. Jadi balik lagi tadi sebenarnya keempat bank ini mempunyai potensi untuk rebound yang mungkin relatif baik ya, karena mereka dari sisi fundamentalnya maupun dari sisi deposit franchise-nya relatif lebih kuat dibandingkan dan sangat lebih terekspos ke domestic market ya, sehingga
pengaruh daripada tekanan asing tuh sifatnya lebih ada di trading level daripada di Oke. fundamentals. Kalau BCA menarik di bawah 8.000, Bank Mandiri menarik di level-level berapa? Sekarang 10.050. Mungkin di bawah 10.000 sih harusnya. Waspadai tahanan kuat di posisi berapa? I think mungkin di 98-an kali. Oke, 98-an ya. Bagaimana dengan BRI, kemudian juga untuk BNI? BRI boleh lihat chartnya Mbak? BRI di 4.700. Harusnya mungkin di sekitar 4344 kali ya. 4344 masih agak-agak harus bersabar ya kalau BRI. BNI 88 sekarang. Mungkin di kisaran 8586. Oke, 8586 menarik untuk melakukan buy on weakness. Nah, selain banking, ada tidak sektor lain yang juga sedang dalam pengamatan dari Pak Chandra? Atau saham lain di luar perbankan? Sejauh ini kelihatannya mungkin ke sektor perbankan dulu kali ya, karena kita secara garis besar pasti seluruh market akan tertekan gitu. Tapi saya pikir yang tekanan paling besar justru terjadi di sektor perbankan, tetapi sektor perbankan tuh di market kita justru paling besar dan fundamentalsnya relatif masih bagus ya. Oke. Jadi mungkin konsentrasinya sementara ini Konsentrasinya adalah untuk untuk sektor perbankan. perbankan karena kalau ada masalah likuiditas, bank besar pasti akan bertahan dan pilihannya adalah 4 bank besar tadi ya, ada BCA, BRI, BMRI dan juga BBNI ya, Pak Chandra. Tapi ya beli di harga murah, jangan masuk sekarang dulu gitu ya Pak Chandra ya. Betul, karena tekanannya kan dari kasus ini kan juga kayak tadi kita bicara kan masih ada kemungkinan ada bank lain yang punya kasus ini gitu, sehingga tekanan itu tidak berhenti di hari ini gitu loh. Baik, tekanan tidak akan berhenti di hari ini dan kayaknya itu terbukti Pak Chandra. Di pembukaan perdagangan pagi hari ini pukul 9 tepat sekarang pemirsa ya 0900. IHSG kita masih turun 0,18% dan update-nya ya pembukaan perdagangan pada pagi hari ini indeks harga saham gabungan ini berdasarkan data RTI jatuh lagi pemirsa ya hampir ya dekat-dekat 1% ini tampaknya 0,65% saat ini baru 3 menit pembukaan dan menguji level di bawah 6.600 sekarang di 6586. Pak Chandra, ya memang tadi Pak Chandra sudah bilang ya bahwa mungkin ya akan masih tertekan gitu tapi tahan terkuat saat ini HSG di berapa? Sekarang 6587. 658 mungkin hari ini bisa sekitar 1 atau 2% turun sih market ya. Oh, 1-2% lagi ya? Rasanya sih mungkin nggak tembus dari 2% ya. Tidak akan tembus dari 2%. Oke. Pola apa yang terbentuk oleh indeks harga saham gabungan saat ini? Kebetulan technical saya nggak nguasain Mbak. Tapi kecenderungannya akan ada, ini konsolidasi atau bisa dibilang downtrend? Harusnya masih downtrend ya, karena tekanan jual dari yang SVB sama dari CS kan sebenarnya belum selesai. Oke, ini adalah downtrend, tekanan jual belum selesai. Ini hanya panik sesaat atau bisa agak lama Pak Chandra? Mungkin bisa agak lama kalau misalnya memang tiba-tiba yang Credit Suisse atau SVB itu merupakan systemic shock ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada bank lain ikut bertumbangan gitu ya. Tapi kalau misalnya hanya terbatas di SVB sama Credit Suisse ya mungkin dia akan bisa kemungkinan untuk rebound sih. Jadi pertanyaan sekarang yang masih belum kejawab adalah apakah ada kasus lanjutan nggak dari yang bank-bank lain lah dalam arti SVB dengan CS yang bisa menyebabkan adanya domino efek terhadap sistem keuangan di Eropa maupun di Amerika. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah apakah akan ada kasus serupa yang mengikuti SVB, kemudian juga Credit Suisse. Nah, ini mungkin yang juga menjadi pertanyaan investor dan kecemasan dari para investor menambah kekhawatiran gitu ya. Akhirnya investor-investor besar mencabut dananya dari domestik gitu. Kira-kira beralihnya lebih banyak kemana sekarang? Apakah safe haven atau kan masih di obligasi juga, Pak Chandra? Kelihatannya mungkin ke safe haven dulu kali ya. Jadi kalau nggak salah harga emas juga agak naik ya. Jadi kelihatannya pada parkir di tempat aman dulu. Obligasi juga akan sangat subjektif. Karena kemarin kan sebenarnya kayak misalnya kita balik ke kasus SVB itu kan sebenarnya mereka akhirnya terpaksa menjual obligasi government yang mereka pegang kan sehingga menekan akhirnya yield kan tiba-tiba ada supply tambahan obligasi sehingga yieldnya jadi turun. Jadi artinya volatility di pricing di bonds juga akan
jadi subjek to apakah ada guyuran orang untuk nyari dana atau enggak gitu loh. Jadi Oke, volatility di bonds juga relatif mungkin nggak terlalu menarik sehingga akhirnya lebih baik parkir di safe haven sih. baik. Dari indeks harga saham gabungan pemirsa ini jatuh 0,8% pagi hari ini, 6574, dan kita lihat gainers dan losersnya berikut ini. Saham yang masuk dalam deretan top gainers pemirsa adalah saham BBNI yang masih sempat menguat 1,14%. Kemudian ada Cuan naik 7,88%, Telkom 0,5%, PTBA naik 0,25%. Top losers pagi ini pemirsa ada BBRI yang turun 0,64%, BMRI turun 1%, UNTR turun 2,57%, Adaro turun 2,55%. Oke, Pak Chandra, selain banking, sebenarnya yang menjadi penekan utama juga dari bursa Eropa dan Wall Street semalam itu adalah energi, begitu ya. Apa yang harus dilakukan oleh para investor terkait dengan mungkin saham-saham tambang yang ada di dalam negeri? Saham tambang ini yang jadi tekanan terutama sebenarnya harga daripada komoditi ya. Jadi otomatis nih kalau kita bicara banking system tiba-tiba kalau misalnya sampai masuk ke krisis, ada systemic problem di situ kan berarti kan global recession again gitu ya, sehingga akhirnya harga komoditinya menjadi relatif tidak menarik. Jadi memang agak untuk yang energi terutama coal sama oil itu mungkin agak jadi lebih tertekan lagi ya. Jadi kalau memang ada, ya tadi kita bicara ada skenario yang kurang favorable, again energi sektor akan jadi expose relatif negatif sih. Oke, jadi apa rekomendasi secara umum untuk sektor energi? Apakah juga bisa seperti banking, kita buy on weakness, cicil beli, atau bagaimana? Apalagi yang sudah punya nih, Pak Chandra. Kelihatannya kalau untuk cicil beli sih mungkin enggak ya, karena kita akan betting bahwa harga komoditasnya bisa rebound balik. Problemnya adalah even sebelum kasus SVB sama Credit Suisse ini kan sebenarnya harga energi juga udah cenderung turun ya, karena ditakutkan ada perlambatan pertumbuhan global. Jadi memang dari awal sebelum banking crisis ini sebenarnya energi sektor udah relatif tertekan, sehingga saya rasanya nggak wise ya untuk akumulasi sih. Oh, nggak wise untuk akumulasi emiten-emiten komoditas yang jatuh saat ini, lebih baik di banking saja. Tapi dengan sentimen bahwa Bank Indonesia akan mengumumkan kebijakan suku bunganya lagi untuk hari ini, proyeksinya akan seperti apa dan impact-nya akan seperti apa untuk pasar domestik kita lagi, mengingat The Fed juga akan melanjutkan pertemuan di tanggal 22-23 Maret ini ya, menanti keputusan soal suku bunga juga. Sejauh ini sih mungkin kalau lihat dari konsensus artinya masih mempertahankan ya, Bank Indonesia tidak akan berubah. Kalau kita lihat memang dari sisi tingkat inflasi, terus dari tingkat likuiditas, kelihatannya nggak terlalu banyak alasan juga ya untuk Bank Indonesia untuk menaikkan tingkat bunga. Satu-satunya alasan atau bukan satunya, salah satu alasan yang cukup signifikan yang dilakukan Bank Indonesia kan untuk memaintain imported inflation, sehingga harus menjaga tingkat exchange rate. Dan exchange rate itu sebenarnya subjek to kecepatan Fed menaikkan tingkat bunga. Dan kita tahu bahwa Fed udah cenderung agak sedikit melambat ya. Jadi harusnya tekanan terhadap rupiah juga akan ease off, sehingga memberikan ruang untuk Bank Indonesia untuk tidak menaikkan tingkat bunga terlalu cepat. Oke, tampaknya suku bunga Bank Indonesia masih akan ditahan di level saat ini sekitar 5,75% ya Pak ya? Betul. Oke, dan tips untuk pemirsa di rumah dengan kondisi indeks harga saham gabungan yang sekarang di 6574 turun 0,86%, ada kecenderungan mungkin akan tertekan lebih dalam, kira-kira berapa persen hari ini Pak? Mungkin hari ini sekitar 1 sampai 1,5 mungkin. Ya, mudah-mudahan nggak sampai 2% seperti ketika SVB, dampak SVB kemarin gitu ya. Tipsnya apa, Pak Chandra? Tipsnya mungkin masuk, tapi mungkin agak with cautious ya. Jadi karena tekanan ini kan masih seperti tadi, gitu, masih ada risiko bahwa Credit Suisse maupun SVB bukan insiden terpisah ya. Kalau memang terpisah sih kita bisa ambil posisi lebih berani ya. Tapi kalau ini kan masih kemungkinan masih ada nggak bank lain yang mengalami kesulitan likuiditas atau permasalahan yang sama. Berarti spekulatif buy ya Pak Chandra ya? Betul. Terima kasih banyak Pak Chandra sharing informasinya pagi hari ini. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Selamat pagi Pak Chandra. Selamat pagi, terima kasih Mbak.